الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي على كل حال. الحمد لله الذي أمات وأحيا وأوجد وأفنى وأسعد وأشقى وأضحك وأبكى وأفقر وأغنى وخلق الإنسان من نطفة تبنى. أشهد أن لا إله إلا الله الذي لا يفنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السائق إلى الجنة التي تخلد وتبقى. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. أيها المؤمنون أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ربنا لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق ولقاؤك حق والأنبياء حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق والقيامة حق والجنة حق والنار حق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Jangan salat Jumat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala, tiga nikmat besar mengantarkan kita ke tempat ini. Pertama, nikmat iman kita yang mendorong-dorong kita dari rumah kita, dari tempat kerja kita, dari tempat kita belajar, dari kantor kita. Iman ini mendorong, menyuruh kita agar kita melaksanakan ibadah salat Jumat, karena iman ini panggilan jiwa agama ini, sehingga kita sampai ke tempat ini. Yang kedua, Allah beri nikmat sehat, kaki bisa dilangkahkan, kita tidak stroke, kita tidak sakit, kita tidak terkapar di kasur, badan sehat, kepala bisa digelengkan, pikiran masih normal, jantung masih berdetak, darah masih mengalir, berkumpul semua nikmat ini. Sampailah kita ke tempat ini karena kita masih sehat. Yang ketiga, Allah beri nikmat kita kehidupan. Allah masih memanjangkan usia kita. Kita belum wafat, kita masih berada di alam ini. Kita bisa kembali menyembah Allah karena kita masih hidup. Semoga tiga nikmat ini bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya muji masa ini. Jamaah Allah, materi tema kita hari ini adalah larangan beribadah parsial. Jamaah Allah, di antara konsekuensi kita beragama Islam ini adalah bahwa kita dianjurkan untuk mengamalkan semua agama ini dalam semua lini, dalam kehidupan, mencari nafkah, berpolitik, berekonomi, belajar, mencari jodoh, mengambil kerjaan, makan, minum, semuanya harus sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh parsial. Allah mengisyaratkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Masuk ke Islam ini dengan total, semuanya.
Bukan sholat saja agama ini, bukan baca Quran saja agama ini, bukan puasa saja agama ini, bukan haji umrah saja agama ini, bukan zakat saja agama ini. Memilih pemimpin, memilih partai diatur semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa konsekuensinya jemaah? Jika ada orang beragama parsial, pilih dianggapnya beribadah cuma sholat saja, dia akan tetap direbus dan masuk neraka. Allah menegurnya, afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Kenapa kalian ini, kata Allah, beriman kepada sebagian ayat lalu meninggalkan yang lainnya? Fama jazaa'u man yuf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan bagi orang beragama parsial ini kecuali di dunia akan Allah hinakan. Wa yaumal qiyamati yurabbuna ila asyaddil azab. Dan di akhirat nanti, kata Allah, Allah akan tetap mengazabnya karena dia beragama parsial. Oleh karena itu, Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama besar, ulama tafsir berasal dari Mesir, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Apa perbedaan mukmin sama muslim? Kata beliau, muslim adalah orang yang melaksanakan rukun Islam. Jadi jika ada orang melaksanakan rukun Islam, ya syahadatnya bagus dan lurus akidahnya, ya dia sholat 5 waktu, ya dia kemudian puasa, kemudian dia zakat, kemudian dia haji. Orang muslim melaksanakan 5 rukun Islam. Oleh karenanya, kata beliau, jika ada orang rajin sholat tapi korupsi, masih muslim itu. Jika ada orang rajin sholat tapi dia membukakan auratnya, perempuan ini rajin sholat tapi dia tak berjilbab, dia muslimah namanya. Jika ada orang rajin sholat kemudian dia makan riba atau kerja di tempat riba, muslim namanya. Orang begini jemaah akan tetap direbus dan masuk neraka. Walaupun rajin sholat dia, rajin puasa sunnah dia, rajin berzakat dia, haji umrah dia, tetap direbus ke api neraka dia. Untuk memperkuat perkataan khotib, akan khotib sampaikan dalilnya. Namun kata Nabi, orang begini nanti akan dimasukkan ke neraka. Daerah jidatnya ini, kata Nabi, tidak direbus neraka, tak terbakar jidatnya ini, karena dia sholat juga soalnya, tak terbakar, seluruh badannya terbakar. Lalu orang ini nanti, kata Nabi, akan tetap masuk surga, dimasukkan ke ma'ul hayat, air kehidupan, dicuci-cuci karena sudah gosong. Setelah bersih, di sini ada merek namanya Jahannamiyun. Ini tak hilang ini, mantan narapidana neraka Jahannam. Tapi saudara pikirkan, ratusan tahun diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka Jahannam, dalam kitab At-Tarhib wa Munziri, Rasul bersabda, neraka Jahannam minta tolong kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung min wadil huzn. Aku punya wadi itu lembah. Aku berlindung ya Allah dari lembahku, kata Jahannam. Kenapa berlindung neraka Jahannam? Dengan lembahnya sendiri. Kata Nabi, isi lembah itu ular-ular raksasa dan kalajengking. Jangan remehkan. Hadis Imam Tabrani, Rasulullah menjelaskan, Jibril datang. Jibril mensifati neraka. Neraka itu, jika Muhammad, neraka itu dipanaskan. Sudah panas, dipanaskan 1000 tahun, warnanya putih. Dipanaskan ke 2000 tahun, warnanya merah. Dipanaskan ke 3000 tahun, kata Jibril, warnanya hitam. Neraka itu Muhammad, jika dia bocor 1 ibrah, 1 jarum, neraka itu 1 jarum bocor, merembes ke bumi ini, kata Jibril, la mata man fis samawati wal ardi, akan mati seluruh penduduk langit dan bumi karena panasnya. Padahal rembesan. Dan jika tersingkap neraka itu, wahai Jibril, Muhammad, kata Jibril, tutup lagi. Tersingkap sebentar, dia mengeluarkan bau busuk. Neraka itu bau busuk. Bangkai dalam bahasa Arab itu ada 2, ada maitah, ada natan. Kalau digunakan maitah, busuknya hanya mual dan muntah. Tapi jika digunakan natan,
maka orang menghirupnya langsung mati karena putus sarafnya, mualnya parah. Dan hadisnya digunakan dengan kalimat nakam, bangkainya itu sampai orang menjadi mati. Tinggal pilih, tak ada paksaan. Mau jadi muslim, jadi mukmin. Kalau mukmin 100% diamalkan. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Langsung orang mukmin keluar langsung itu, gak mikir-mikir. Begitu dia ada riba, langsung keluar dia, gak mikir-mikir. Menunjukkan apa? Imannya itu. Kalau berpikir-pikir dia, nanti cicilan rumah saya bagaimana, bayar kuliah saya bagaimana, saya harus riba juga ini. Udah, yang begini akan tetap direbus ke neraka. Ya, akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia ibadah rajin, tapi di satu sisi dia langgar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memilih pemimpin ada aturannya. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang beriman bertakwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, harus satu saf bersama orang yang jujur, yang benar, partai yang benar, pemimpin yang benar, satu saf. Jika engkau rajin sholat, pemimpin zalim kau pilih, rajin sholat, partai penista kau pilih, engkau tetap direbus neraka jahanam. Mau dalilnya? Khatib akan menutup dengan 3 dalil untuk memperkuat rajin ibadah tapi tak peduli terhadap aturan selain itu, maka dia akan tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, hadis sahih Imam Muslim. Satu ketika datang seorang perempuan ke hadapan Nabi. Ya Rasul, saya punya tetangga, kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa sunnah, wa tatasaddaq, ini perempuan rajin sedekah dan suka beramal soleh. Perhatikan jemaah, seorang perempuan mengadu ke Nabi, ya Rasul, saya punya tetangga, kalau malam qiyamul lail rajin, kalau rajin qiyamul lail, sholat fardunya rapi berarti, yang sunnah saja rajin dia. Rajin sedekah, Ramadannya sudah rapi berarti. Rajin puasa sunnah, Ramadannya berarti sudah rapi. Rajin sedekah sunnah, apalagi zakatnya sudah rapi. Dan rajin beramal soleh. Kata Nabi, kenapa engkau mengadu kepadaku? Kata tetangga ini, tu'dil jiran. Orang ini penyakitnya Rasulullah, suka mengganggu tetangga. Perhatikan, parsialnya beragama dia ini. Sholat, baca Quran, puasa, sedekah. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab dengan 2 hal. La khaira fiha, tak ada kebaikan bagi dia. Artinya kebaikannya dihapus. Yang kedua, hiya finnar, dia masuk neraka jahanam, kata Nabi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang kedua, hadis sahih Imam Bukhari. Kata Nabi, ada seseorang pembantu Nabi. Orang menyebutnya namanya Kirkirah. Kirkirah. Kata Nabi, Kirkirah masuk neraka. Tak langsung ke surga, transit ke api dulu. Kenapa? Wajah para sahabat berubah. Kirkirah ini kan pembantu Nabi, faqalan Nabi, suka memikulkan benda berat Nabi. Sahabat ini membantu hajat Nabi, sering bersama Nabi, kebutuhan Nabi dia cukupi. Kirkirah ini, kenapa dia masuk neraka? Setelah dicek oleh sahabat dirubahnya, aba'atan qad ghallaha, dia mencuri barang rakyat, harta ghanimah. Harta ghanimah itu masih milik umat. Dia ngambil itu, cuman baju diambilnya. Kata Nabi, masuk neraka dia. Sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, saya mengambil 1 lidi. Sahabat kedua, saya 2 lidi. Sahabat ketiga, 3 lidi. Maksudnya 3 panah. Kata Nabi, 1, 2, 3. Masuk neraka semuanya disebabkan kalian mengambil harta umat. Hati-hati saudara yang bawa mobil plat merah, bawa ke rumah untuk kerja, jangan jalan-jalan atau tempat lain, amanah. Bawa benda-benda kantor itu amanah, jangan ambil jalan, ya. Jangan mengambil bahu jalan, itu milik rakyat, membuat macet, membuat orang lambat jalan. Anna rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Nabi, aku melihat seseorang bolak-balik di surga. Artinya orang itu di surga. Apa amalan dia?
dia menemukan gangguan di jalan pohon, dia tebang, orang pun jadi lancar. Kebalikannya, jika dia buat susah orang jalan, dia berdosa karena dia menghambat lajunya kendaraan dengan bebas karena nongkrongnya mobil dia di situ. Kecuali jika untuk sementara dan tidak menjadi parkiran selamanya di tempat itu. Jemaah, begitu bahayanya mengganggu harta orang banyak. Oleh karena itu, jangan parsial beragama. Jika saudara ingin lolos masuk ke surga, tak transit ke api, silakan. Ini dua pilihan, dua choice. Tidak ada paksaan. Ingin transit ke api, silakan rajin sholat, makan haram, cari nafkah haram, silakan. Tapi engkau transit ke api dulu, direbus dan dibakar dulu. Jika engkau ingin masuk los ke surga tanpa diazab, hindari semua rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Khatib akan menyampaikan dua hal sebelum doa. Pertama, jamaah, ketika kita mengaku sebagai muslim mukmin, kita harus siap diatur oleh Allah. Makan kita diatur Tuhan, cara kita berpolitik diatur Tuhan, cara kita mencari berkeluarga diatur Tuhan. Tak mau diatur nggak apa-apa, Allah tak maksakan. Tapi ada azab yang menunggu di balik itu. Kalau Allah mengatur kita, terserah Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Oleh karena itu jemaah, konsekuensinya memang ketika kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai muslim, maka kita akan siap diatur dengan perintah Allah dan Rasul-Nya agar kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cerita pendek dalam surat As-Saffat. Nanti kata Allah di Quran, penduduk surga akan berbincang-bincang mereka di Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi. Salah seorang berkata, wahai temanku, kana li qarin, dulu di dunia aku punya teman, ku ajak berbuat baik, merubah diri, bertakwa kepada Allah, menjalankan agamanya. Apa jawaban dia? Wahai temanku, aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'usun. Wahai temanku, apakah ucapanmu itu benar? Jika kita mati, kita kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita mati jadi tanah, selesai. Ucapanmu itu impossible, tidak logik. Orang mati selesai sudah jadi tanah. Tak percaya dia ada akhirat dan ada pertanggungjawaban perbuatannya. Tak percaya dia, maka teman tadi berkata kepada temannya, qala hal antum muttali'un, wahai temanku sini, ku ajak kalian mengintip nasib temanku dulu di dunia. Ku ajak agar dia kembali ke agamanya. Dia tidak mau. Yuk kita intip bareng-bareng. Attala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Ketika mereka melirik ke api, mereka melihat temannya itu yang dulu di dunia diajak tidak mau, berada di tengah kobaran api yang lagi menyala-nyala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi qita'il Ghazzah وفي ضفة الغرب وفي لبنان. اللهم عليك اليهود دمرهم يهودية قوية ماتن منتقم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhir salat.